Tuhan, kami buka hati kami. Bertahtalah Tuhan. Kami buka hati kami. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, ajar setiap kami, supaya kami boleh semakin hari dalam hidup kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan itu yang kami lakukan. Tuhan, tolong setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkata-katalah dan bekerjalah seluas-luasnya, memenuhi hati dan hidup kami. Hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan, Kau pakai sebagai alat untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Waktu pemberitaan firman Tuhan di depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yova, WL kita, bahwa hari ini di dalam kalender gereja kita sama-sama memperingati sebuah hari yang sangat penting, yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Saudara, Pentakosta termasuk dari 3 dari hari raya besar orang-orang Yahudi. Kalau di dalam perjanjian lama, perayaan ini disebut sebagai hari raya 7 minggu atau Shavuot. Tradisi mengaitkan Shavuot dengan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu sekitar 50 hari setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saudara sekalian, ini merupakan hari raya yang penuh dengan sukacita, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu akan membawa persembahan yang sangat banyak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, perayaan dari Pentakosta itu dikaitkan dengan hari turunnya Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus, yaitu Paskah, atau lebih tepatnya 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jadi saudara, Pentakosta di perjanjian lama, di perjanjian baru, juga untuk orang Kristen hari ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Saudara, seorang teolog mengatakan, kalau pada masa yang lampau, kalau pada mulanya Allah terasa begitu jauh di atas, tetapi semakin ke sini Allah membawa dirinya, menyatakan dirinya sebagai Allah yang semakin dekat kepada umatnya. Saudara, peristiwa di Bethlehem menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang bersama dengan kita. Waktu Yesus mati di atas kayu salib di Kalvari, menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Dan hari ini di peristiwa Pentakosta, yaitu di Yerusalem, nyata bagi kita bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan nyata di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, Pentakosta adalah peristiwa yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Saudara, dia bukan saja Allah yang beserta dengan kita, dia bukan saja Allah yang ada bagi kita, tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup di dalam setiap kita. Saya ingin katakan seperti ini, saudara. Jika Allah di pihak kita, jika Allah beserta dengan kita, jika Allah adalah Allah yang menyediakan dirinya bagi kita, jika Allah ada di dalam kita, kepada siapa dan kepada apa kita harus takut? Jika Allah sudah menjadi segala-galanya bagi kita, sudah memberikan segala-galanya bagi kita, saya ingin katakan saudara, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, biar peristiwa Pentakosta yang kita peringati hari ini menjadi sebuah kekuatan, ingat-ingatan kita, bahwa dia begitu mengasihi kita, dia sudah menjadi segala-galanya bagi kita, dan sekarang saatnya kita untuk memberikan hidup kita segala-galanya bagi Allah, sebagai bukti bahwa kita juga mau mengasihi Allah. Saya mengajak setiap kita boleh sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita hari ini. Dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian.
Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara sekalian, kita dapat menemukan bahwa pengabaian-pengabaian terhadap hal-hal yang kecil dan sepele itu bisa berakibat fatal dalam hidup kita. Saya membaca, saudara, seorang yang kemudian mengunci anaknya di dalam mobil dan berpikir hanya meninggalkan untuk sesaat saja lamanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika ia pulang, anak yang di dalam mobil itu ditemukan sudah meninggal. Cerita atau kisah lain, saudara. Ada seorang yang kemudian dia lupa mematikan kompornya ketika dia mau bepergian. Dan apa yang terjadi, saudara? Rumahnya, bukan saja rumahnya, tetapi rumah-rumah tetangga-tetangga yang di dekatnya juga ikut terbakar. Sebuah kisah yang saya baca terjadi di tahun sekitar 80-an tentang seorang petugas yang bertugas di pintu belakang buritan sebuah kapal. Saudara, hal sepele yang dia lupakan, dia lupa menutup pintu buritan kapal itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Bukan saja kapal yang besar itu tenggelam, tetapi ada sekitar 500-an lebih orang yang ada di dalam kapal itu juga ikut meninggal. Saudara, saya pikir demikian pula tentang pengabaian yang kita lakukan terhadap Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal dalam hidup kita. Saudara, seorang penulis, Francis Chan, di dalam sebuah buku yang berjudul Allah yang Terlupakan, menuliskan kira-kira seperti ini. Jika saya adalah setan dan tujuan akhir saya adalah untuk menggagalkan kerajaan dan tujuan Tuhan, salah satu strategi utama saya adalah membuat jemaat gereja mengabaikan Roh Kudus. Saya percaya bahwa sesuatu yang hilang ini sebenarnya adalah seseorang yang hilang, yaitu Roh Kudus. Tanpa dia, orang-orang beroperasi dengan kekuatan mereka sendiri dan hanya mencapai hasil seukuran manusia. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dalam hidup kita mengabaikan Roh Kudus? Bagaimana dalam hidup kita mengabaikan Roh Kudus? Saudara, pengabaian terhadap Roh Kudus terjadi ketika kita tidak memiliki kerinduan untuk benar-benar mengenalnya. Pengabaian terhadap Roh Kudus terjadi ketika kita tidak benar-benar rindu untuk mengenalnya, yang berdampak pada kita tidak membiarkan ia bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, saudara. Pengabaian terhadap Roh Kudus terjadi ketika kita tidak memiliki kerinduan untuk benar-benar mengenalnya dan berdampak pada kita tidak membiarkan Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya, siapakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Saudara, salah satu hal yang mendasar dan membedakan kita dengan saksi Yehova atau ajaran-ajaran sesat lainnya di dalam doktrin Roh Kudus adalah bahwa mereka menganggap Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus bukan Allah, tetapi Roh Kudus adalah seperti sebuah kekuatan yang bekerja, yang ada di dalam Alkitab. Kalau ditarik konteksnya dalam kehidupan kita hari ini, Roh Kudus adalah semacam kekuatan yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya, supaya orang percaya itu punya kemampuan untuk menaati perintah Tuhan. Pertanyaannya, apakah demikian? Apakah Roh Kudus hanya seperti sebuah kekuatan saja? Dan apakah Roh Kudus memang dia bukan adalah Allah? Saudara, di dalam panduan doktrin gereja kita, gereja Kristen Kalam Kudus, kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Saya harap saudara bisa mencatat ayat-ayat ini dan membacanya lebih lanjut di rumah, atau saudara-saudara bisa membahasnya di dalam KTB saudara-saudara. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Setidaknya, saudara, karena 3 alasan ini. Karena Roh Kudus memiliki pikiran, Roh Kudus memiliki kehendak, dan Roh Kudus memiliki perasaan. Jadi pikiran, kehendak, dan perasaan itu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah pribadi. Jadi kalau dia bukan pribadi, maka dia tidak akan memiliki pikiran, kehendak, maupun perasaan. Tetapi Alkitab, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi karena dia memiliki pikiran, kehendak,
dan juga perasaan. Yang paling kita ingat saudara tentang Roh Kudus di dalam Alkitab, bahwa Roh Kudus memiliki perasaan, dia bisa berduka, dia bisa bersedih, dia bisa menangis. Roh Kudus adalah pribadi. Hal lain tentang Roh Kudus saudara, Roh Kudus itu memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan dua pribadi lainnya, yaitu Bapa dan Yesus. Roh Kudus adalah Roh Bapa, Roh Kudus adalah Roh Anak. Saudara, Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan berasal dari Yesus. Karena Roh Kudus memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapa dan Yesus, maka Roh Kudus bisa menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan dia bisa menyatakannya kepada orang percaya. Saudara, kalau baca Alkitab lebih teliti, lebih luas lagi, seringkali Roh Kudus itu juga diidentifikasikan dengan Yesus. Saudara, beberapa kejadian kalau kita baca di dalam Alkitab, ketiga pribadi ini satu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kejadian pasal yang pertama, waktu Allah menciptakan dunia ini, di sana ada Allah, betul? Kejadian 1 ayat 2, kemudian di sana dicatat ada Roh Allah yang melayang-layang. Itu Roh Kudus saudara. Waktu Allah menciptakan dengan firman, firman itu Yohanes katakan apa? Firman itu adalah Yesus. Jadi di kejadian saja sudah menunjukkan bahwa mereka itu bersama-sama tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Peristiwa paling jelas waktu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis, di sana ada Yesus. Tidak lama setelah Yesus dibaptis, kemudian dari langit keluar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa saudara? Suara Allah Bapa. Dan tidak lama setelah itu, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Saudara, Roh Kudus, dia juga adalah Allah karena apa saudara? Karena dia memiliki sifat-sifat Allah. Alkitab catat, Roh Kudus itu kudus, Roh Kudus itu dia maha tahu, dia maha kuasa, Roh Kudus itu dia maha hadir, dan Roh Kudus itu kekal adanya. Saudara, dalam iman kita dengar atau tidak asing dengan istilah Allah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara, kalau perhatikan di dalam Alkitab saudara, Matius 28, nah ini kita sering miss saudara ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara perhatikan, gak seperti ini saudara Alkitab kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, enggak. Tapi Bapa enggak pakai koma, dan Anak dan Roh Kudus. Saudara boleh cek di Alkitab saudara. Jadi mereka itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Dan itu ingin menunjukkan apa saudara? Bahwa mereka satu dengan yang lainnya itu ada di dalam sebuah kesetaraan. Jadi saudara, sama seperti kita percaya kepada Bapa, sama seperti kita percaya kepada Yesus, maka kita juga harus percaya kepada Roh Kudus. Allah Bapa, dia adalah Allah. Yesus Kristus, dia adalah Allah. Roh Kudus, dia juga adalah Allah. Jadi ketiganya ada di dalam kesetaraan dan ketiganya adalah Allah. Saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Alkitab banyak sekali ayat yang mencatat. Roh Kudus misalnya, dia mengajar. Roh Kudus, dia memberi kesaksian tentang siapa itu Kristus. Roh Kudus membimbing orang kepada Kristus. Roh Kudus bahkan bertindak sebagai pengacara ilahi, yang kemudian dia menyatakan, meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus bahkan membantu orang-orang percaya ketika mereka berdoa dan sudah tidak tahu lagi harus berdoa mengatakan apa kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong orang percaya di dalam berdoa. Dalam pelayanan, di dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bahwa rasul-rasul, murid-murid Yesus pada saat itu, mereka dipimpin begitu rupa. Roh Kudus memerintah mereka, mengutus mereka, mengarahkan mereka. Dan dalam beberapa kasus, misalnya seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas, Roh Kudus bahkan menghalangi mereka. Untuk mereka bukan saja melakukan sesuatu, tapi untuk mereka pergi ke satu tempat, Roh Kudus bisa menghalangi mereka, menghentikan mereka. Saudara, jadi siapa Roh Kudus? Saya ingin katakan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang hadir dan bekerja secara aktif dalam kehidupan orang percaya hingga hari ini. Saudara, itu tentang siapa itu Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal
Dia juga adalah Allah yang aktif dan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya hingga hari ini. Saudara, maka kita sama-sama pikirkan, apa relevansinya, apa kaitannya Roh Kudus yang adalah Allah itu dengan kehidupan sehari-hari saya. Saudara, saya akan membahas tentang penuh dengan Roh Kudus dalam khotbah hari ini. Dan saya akan memberikan dua yang menjadi tanda dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kata penuh dengan roh itu muncul banyak sekali di dalam Alkitab kita. Secara khusus saudara, di dalam Kisah Para Rasul, dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, muncul banyak sekali kata penuh dengan roh. Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan penuh sebagai sebuah kondisi yang sudah berisi seluruhnya. Sebuah kondisi yang dimana tidak ada lagi yang terluang. Artinya titik-titik itu semua sudah dipenuhi. Tidak ada tempat yang kosong lagi. Sebuah kondisi di mana tidak ada ruang bagi yang lain. Itu namanya penuh oleh sesuatu, saudara. Nah, menariknya saudara, bahasa Inggris, bahasa aslinya Yunani, menggunakan kata yang sama. Kata penuh atau diisi. Tapi menariknya seperti ini, saudara. Dalam bahasa Yunani, sepanjang kitab Kisah Para Rasul, itu menggunakan misalnya eplerosen, epletesan, pleroseis. Kata-kata ini memiliki arti atau akar kata yang sama dari kata pleroo. Jadi kata dasarnya itu adalah pleroo. Menariknya seperti ini, saudara. Walaupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani sama-sama penuh, sama-sama diisi, tapi ada sebuah nuansa yang ingin ditunjukkan di dalam bahasa Yunani ini. Saudara, setidaknya saudara, ada 3 nuansa makna dari kata pleroo. Yang pertama, saudara, kata penuh, diisi itu berarti meresap. Artinya, saudara, waktu seseorang diisi dengan sesuatu, sesuatu itu benar-benar masuk sampai ke bagian yang terdalam dan benar-benar melekat pada orang itu. Nuansa yang kedua, saudara, kata pleroo itu juga memiliki nuansa mendominasi atau menguasai. Dan yang ketiga, saudara, kata pleroo itu berarti juga punya nuansa menekan atau mendorong. Artinya dia akan menggerakkan orang yang diisi atau dipenuhi itu kepada sebuah tindakan yang nyata. Jadi dia cuma bukan meresap semuanya, kemudian dia juga bukan sekedar dikuasai, tapi dia juga akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Jadi nuansa yang ada di dalam bahasa aslinya, saudara. Secara sederhana, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus itu berarti tidak ada lagi ruang bagi yang lain selain Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Roh Kudus itu menguasai, memegang kendali, mendominasi, meresap, merasuk, masuk ke dalam semua aspek hidup kita. Tapi bukan itu saja, saudara. Dia mendorong kita sampai kita melakukan sesuatu yang dia inginkan. Itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, penuh dengan Roh Kudus berarti kita menyerahkan segala kontrol hidup kita kepada Roh Kudus. Kemudian kita menaklukkan segala keakuan, segala keangkuhan, pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu berarti seseorang dia tidak punya agenda bagi dirinya sendiri. Yang ada hanyalah agenda Tuhan melalui hidupnya. Itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus, bagaimana kita menghidupinya? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, orang yang mabuk oleh anggur, dia dikendalikan oleh anggur. Tetapi orang yang penuh dengan roh, hidupnya itu akan dikendalikan oleh roh. Kalau orang yang mabuk oleh anggur, dia akan melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, seenak-enaknya. Tetapi ketika seseorang dipenuhi oleh roh, yang bertindak, mendorong, mempengaruhi dia, menggerakkan dia, cuma Roh Kudus. Saudara, maka ada satu bagian di dalam Alkitab yang sangat menarik, saudara. Galatia pasal 5. Bagaimana seseorang itu atau pembaharuan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya bacakan Galatia pasal 5 ayat 16
sampai 18. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, hidup orang percaya itu bukan hidup yang ada di tengah-tengah, saudara. Di sini dikatakan cuma ada dua pilihan. Hidup menuruti keinginan daging atau hidup menuruti keinginan roh. Keinginan daging itu seperti apa? Di ayat 19 sampai 21a mengatakan seperti ini. Perbuatan daging, keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, pecekcokan, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu keinginan daging. Hidup mabuk oleh anggur. Tapi saudara, hidup yang dipenuhi dengan roh, ayat 22-23. Hidup yang penuh dengan roh akan menghasilkan buah roh seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudara, kita nggak bisa pilih di tengah-tengah. Saudara. Kita harus pilih salah satu. Hidup mabuk oleh anggur menuruti keinginan daging, atau hidup dipimpin oleh roh mengikuti apa yang roh kehendaki dalam hidup kita. Saudara, target hidup setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus, adalah semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi sanctification kita, pengudusan kita adalah pengudusan yang berproses. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita harus punya hidup yang terus bergerak, meninggalkan dan menanggalkan manusia lama kita. Dan kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Itu harusnya hidup kita, saudara. Berproses, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Caranya gimana? Kita harus terus-menerus setiap hari menanggalkan manusia lama kita, kita kenakan manusia baru kita di dalam Kristus. Saudara, pertanyaan dari poin pertama yang saya ajak setiap kita sama-sama pikirkan adalah, bagaimana kehidupan setiap kita hari ini? Apakah setiap hari dalam hidup kita, kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus di dalam Tuhan? Ataukah jangan-jangan kita masih sama seperti kita 5, 10, 20 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin kita menjadi semakin buruk? Saudara sekalian, apakah hidup kita menghasilkan buah roh? Bagaimana dengan kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kesabaran kita, kemurahan kita, kebaikan kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita? Apakah setiap hari, semakin hari, kita semakin bertumbuh di dalamnya? Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya setiap hari. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka yang melakukan maksud, tujuan, dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ayat-ayat di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari awal sampai akhir Alkitab kita, penuh dengan kata, penuh dengan Roh Kudus, atau penuh dengan Roh Allah, atau penuh dengan roh dalam huruf yang besar. Itu sudah muncul, saudara, dari awal sekali Alkitab kita. Saya kasih beberapa contoh, saudara. Misalnya di dalam kitab Kejadian, kata Firaun kepada para pegawainya tentang Yusuf. Kemudian di dalam kitab Keluaran, Tuhan kepada Musa tentang seorang yang akan melayani, yaitu Bezaleel. Di dalam kitab Bilangan, penuh dengan Roh Kudus itu nyata dari kehidupan 70 tua-tua. Sama, di bagian yang sama. Penuh dengan Roh Kudus itu dicatat kepada dua orang ini, saudara, Eldad dan Medad. Siapa mereka, saudara? Kuis.
Ya, kita lanjut saudara ya. Bilangan 27 kepada Yosua juga dicatat. Terus kemudian Nebukadnezar kepada orang bijaksana di Babel tentang siapa itu Daniel. Penuh dengan Roh Kudus. Perjanjian baru. Zakaria, Elisabet, Yohanes Pembaptis. Dan menariknya saudara, Alkitab dalam Lukas pasal 4 juga mencatat. Yesus, dia penuh dengan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi saudara, paling banyak itu memang di kitab Kisah Para Rasul. Saudara nanti boleh baca dari Kisah Rasul pasal yang paling depan sampai yang terakhir. Setidaknya kata-kata ini muncul saudara ya. Di Kisah 2, Kisah Para Rasul 4, 6, 7, 9, 11, 13, dan di beberapa bagian yang lainnya. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, penuh dengan Roh Kudus itu dicatat, di sana ada Petrus, ada Stefanus, ada Barnabas, ada Saulus yang kemudian namanya berganti menjadi Paulus. Dan menariknya saudara, juga dicatat penuh dengan Roh Kudus itu terjadi atas hidup orang percaya mula-mula. Semua orang percaya mula-mula, mereka dicatat penuh dengan Roh Kudus. Tapi saudara, mereka bukan sekedar penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat saudara, baik yang di perjanjian lama, di perjanjian baru, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini, mereka pasti saudara, melakukan sesuatu yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup mereka. Dan pasti saudara, orang-orang lain itu bisa melihat bahwa orang-orang ini penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita fokus di Kisah Rasul pasal yang kedua saudara ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua saudara, kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya mula-mula ini sebenarnya orang-orang yang sangat sederhana. Kalau saudara perhatikan di bagian yang kita baca, kalau diteruskan, orang-orang lain yang melihat mereka nyeletuk seperti ini. Bukankah mereka ini orang Galilea? Saudara, sebenarnya ini ada di dalam sebuah nada menyindir saudara ya. Nada menyindir. Karena sebenarnya orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang tidak dihormati. Mereka adalah orang-orang dari golongan kelas bawah. Kalau kita bisa pakai istilah kita sekarang adalah mereka ini adalah orang-orang udik. Tidak berpendidikan. Mereka tidak punya strategi tertentu untuk menjalankan gereja. Mereka tidak punya sumber daya tertentu. Mereka tidak punya kemampuan tertentu, saudara. Mereka tidak pernah les bahasa. Ya, saudara ya. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2, setelah bagian yang tadi saya bacakan, di sana disebut bangsa-bangsa yang lain, betul? Mereka tidak pernah les bahasa, belajar bahasa bangsa-bangsa lain. Tapi waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa itu. Kuis, saudara. Ada berapa bangsa dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua? 1, 2, 3, gak ada. Nanti baca, hitung sendiri di rumah saudara ya. Tapi yang jelas saya ingin katakan seperti ini saudara. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka pasti saudara, melakukan sesuatu yang menjadi maksud Allah dalam hidup mereka. Saudara, mereka gak punya semuanya saudara ya. Tadi saya bilang, gak punya sumber daya, mereka gak punya skill, mereka gak punya pendidikan, mereka gak pernah diperlengkapi, gak pernah les. Tapi mereka, tanda kutip saudara, cuma punya Roh Kudus. Tapi saudara, cuma punya Roh Kudus, mereka bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Petrus, siapa Petrus saudara? Seorang yang dulu pekerjaannya nelayan, saudara ya. Dia penakut sebenarnya. Waktu Yesus ditangkap, dia sembunyi-sembunyi kan. Dia menyangkal Yesus kan. Tapi waktu Alkitab catat, dia penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dia lakukan saudara? Dengan berani, dia berdiri di hadapan 3.000 orang. Dia saksikan tentang siapa Yesus. Dia beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Waktu dia diancam saudara, dia dengan berani menyatakan imannya. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Contoh lain, tadi saya sebutkan Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-7 saudara. Stefanus waktu dia penuh dengan Roh Kudus, sekalipun saudara, sekalipun sebentar lagi dia mau dirajam mati dengan batu saudara, tetap dengan berani dia menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dia gak takut saudara. Dia tetap memberitakan tentang Injil Yesus Kristus.
Nah, saudara kalau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 juga dicatat, saudara. Orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah hari ini, saya memikirkan banyak hal, saudara. Saya share satu hal, saudara. Satu hal yang saya pikirkan adalah seperti ini. Bukankah ini seperti seolah-olah kondisi yang berbalik dengan kita hari ini? Saudara, kita punya banyak sumber daya. Kita diperlengkapi dengan banyak hal. Kita punya segala sesuatunya. Kita punya gedung gereja yang baik. Kita punya gedung gereja yang begitu nyaman. Tetapi pertanyaannya, saudara, dengan semua yang kita miliki hari ini, apakah kita masih melakukan maksud Allah dalam hidup kita? Kita punya banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, saudara, apakah hidup kita masih di dalam mengerjakan apa yang menjadi maksud Allah? Saudara, saya ketemu sebuah tulisan waktu saya mempersiapkan bagian ini, saudara. David Platt, seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang penulis, di dalam sebuah buku, dia menuliskan bagian ini, saudara. Dia katakan seperti ini. Asumsi berbahaya yang tanpa sadar bisa kita terima dari jalan-jalan dunia adalah bahwa aset terbesar kita adalah kemampuan kita sendiri. Banyak orang berhasil meyakinkan diri bahwa jika dapat mengarahkan semua sumber daya dan merancang strategi di gereja, seperti halnya di setiap bidang kehidupan lainnya, maka kita akan mampu meraih apapun yang kita inginkan. Boleh bantu saya di belakang, PowerPoint. David Platt mengatakan seperti itu, saudara. Asumsi berbahaya yang tanpa sadar kita bisa terima dari jalan-jalan dunia adalah bahwa aset terbesar kita adalah kemampuan diri kita sendiri. Dan dia bilang seperti ini, banyak orang, jadi bukan cuma di gereja, saudara ya, tapi banyak orang percaya, kemudian berpikir kalau dia bisa mengarahkan semua sumber daya, semua strategi, maka dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Saudara, kemudian David Platt melanjutkan mengatakan seperti ini. Dalam kondisi seperti inilah, kebergantungan pada Roh Kudus itu hilang. Pada kondisi seperti inilah, kebergantungan kita kepada kuasa Allah itu menjadi hilang. Saudara, Platt kemudian melanjutkan seperti ini. Kalau sampai ada pun Roh Kudus mungkin hanya seperti sebuah aksesoris dalam kehidupan orang percaya. Hanya seperti sebuah aspek tambahan di dalam strategi gereja. Hanya seperti sebuah aspek tambahan dalam kehidupan setiap kita. Tapi sebenarnya Roh Kudus absen. Roh Kudus tidak ada. Tidak pernah ada dalam hidup kita. Saudara sekalian, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka pasti melakukan maksud Allah di dalam kehidupannya. Saudara, saya memikirkan seperti ini. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak harus diajak dulu baru mau pelayanan. Tidak harus tunggu bulan misi dulu. Tidak harus tunggu bulan pelayanan dulu. Tidak harus bisa semuanya dulu, perfect. Tidak perlu sampai harus menunggu semuanya disiapkan dulu, dia ajak-ajak, didorong-dorong sama hamba Tuhan, baru kemudian mau pelayanan. Enggak, saudara. Saya meyakini bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menggelisahkan hidupnya, sampai dia benar-benar hidup bagi Allah, melayani Allah, ambil bagian dalam pekerjaan Allah di gereja. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus yang tadi pertama, saudara, mereka pasti mengalami pembaharuan yang terus-menerus dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti akan melakukan maksud dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan kisah dari seorang bapak gereja bernama Agustinus. Saudara, Agustinus adalah seorang filsuf, seorang teolog yang berpengaruh. Dia menulis banyak sekali buku, saudara. Tapi salah satu bukunya yang terkenal adalah Confession.
pengakuan. Saudara, di dalam buku ini Agustinus merinci setiap dosa-dosa yang dia lakukan dari dia kecil, remaja, hingga dewasa. Saudara, Agustinus mengatakan bahwa sejak kecil hidupnya itu dipenuhi dengan kebohongan. Saudara, sejak kecil juga dia menjadi salah satu dari 7 anggota sebuah geng, saudara ya. Jadi kalau geng-gengan itu dari abad permulaan, ini abad keempat, saudara ya. Itu sudah ada, Agustinus masuk dalam geng itu. Dan mereka punya kebiasaan mencuri. Kalau saudara baca di Confession itu, Agustinus mencuri juga, saudara ya. Mencuri buah milik tetangga, saudara ya. Agustinus mencuri. Agustinus dari kecil juga, dia adalah orang yang sering melawan. Bukan saja kepada orang tua, tapi orang-orang dewasa dia lawan. Gurunya dia juga lawan. Saudara, salah satu pengakuan Agustinus yang terkenal ketika dia beranjak dewasa adalah ketidakmampuannya dalam dia mengendalikan nafsu seksualnya. Saudara, Agustinus memiliki hubungan di luar pernikahan. Bertahun-tahun dia hidup bersama dengan seorang wanita sampai dia memiliki seorang anak dari hubungan tersebut. Agustinus tahu itu salah, tapi dia tidak mau untuk keluar dari dosa itu. Agustinus tahu itu salah, tapi dia tidak mampu untuk keluar dari dosa itu. Saudara, waktu dia besar, dia semakin besar, dia belajar di sebuah tempat yang sangat baik, dan Agustinus terkenal karena kepintaran, kejeniusannya. Saudara, apa yang dia pakai dengan kepintarannya, saudara? Dia ikut terlibat dengan sebuah sekte, saudara ya. Dan dari sekte ini kemudian dia berhasil mempengaruhi dan menyesatkan banyak orang. Jadi karena dia pintar, dia bisa dengan segala argumen yang dia miliki, logika-logika yang ada, dia sesatkan banyak orang. Saudara. Sampai sewaktu-waktu dia bertobat. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sejak hari itu, saudara, Agustinus menjadi pribadi yang baru. Saudara, apa atau lebih tepatnya siapa yang bisa mengubah Agustinus yang lama menjadi Agustinus yang baru? Siapa, saudara? Saudara, kalau baca kisahnya juga, saudara, ada seorang yang terus mendoakan dia, yaitu mamanya. Mamanya dengan begitu setia mendoakan Agustinus. Tapi saya ingin bertanya, saudara, apakah mamanya yang berhasil mengubah Agustinus yang lama menjadi Agustinus yang baru? Bukan. Bukan mamanya. Jawabannya, saudara, Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang bisa mengubah Agustinus yang lama menjadi Agustinus yang baru. Saudara sekalian, waktu Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan kemudian memenuhi hati dan hidupnya, mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan dalam hidupnya. Dan Agustinus kemudian menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah di dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah Agustinus lama menjadi Agustinus yang baru. Hanya Roh Kudus, dan hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan pembaharuan itu dalam hidup Agustinus. Dan kemudian memampukan Agustinus untuk dia bisa hidup di dalam tujuan dan rencana Allah bagi diri. Saudara sekalian, Agustinus menuliskan demikian. Tidak ada orang suci yang tidak memiliki masa lalu yang kelam. Tidak ada orang suci yang tidak memiliki masa lalu atau hidup yang kelam. Tapi tidak ada pendosa yang tidak memiliki masa depan, yaitu untuk sebuah hidup yang kudus. Jadi saudara, masa lalu itu bukanlah selalu keselaluan. Masa lalu itu bukan keselaluan sampai kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudus masuk memenuhi kita, semua aspek hidup kita, semua bagian hidup kita. Dia melakukan pembaharuan dan kemudian dia menolong kita untuk melakukan maksud Allah dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup kudus. Saudara, saya sangat yakin bahwa pembaharuan itu akan
dan bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Saya juga sangat yakin bahwa setiap kita akan melakukan dan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Allah dalam hidup kita. Saya sangat yakin, saudara. Dan pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan pembaharuan itu terjadi dalam hidup kita? Kapan hal-hal besar bagi Allah itu dapat kita lakukan dalam hidup kita? Jawabannya, saudara, waktu kita menyerahkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada satu titik pun dalam hidup kita yang masih kita pegang buat diri kita. Dan itu akan terjadi, saudara. Roh Kudus memenuhi kita, dia melakukan pembaharuan dalam hidup kita, dan dia memampukan setiap kita untuk melakukan maksud Allah dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara benar-benar rindu untuk mengenal Roh Kudus? Apakah saudara benar-benar rindu untuk hidupnya terus dipenuhi oleh Roh Kudus? Jangan abaikan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman yang sudah kita dengar. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh memperingati peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus turun atas hidup orang percaya dan memampukan setiap mereka mengalami pembaharuan di dalam kehidupan. Terlebih memampukan setiap orang-orang percaya pada masa itu untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Kami sama-sama bersyukur boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Dan biar kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh kami hidupi. Kami boleh membuka hati kami, hidup kami seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Sehingga Tuhan, pembaharuan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, setiap kami boleh kembali dibawa masuk untuk melakukan maksud Allah di dalam hidup setiap kami. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami, Tuhan tolong setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.